Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas satu permasalahan terkait sholat berjamaah, yaitu bagaimanakah posisi antara imam dan makmum ketika melaksanakan sholat berjamaah. Kita akan membahasnya dengan membacakan kitab Faidul Ilahil Malik, syarah kitab Umdatus Salik, salah satu kitab fiqih madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Asy-Syarih berkata, wa asyaral musannifu ila syartin min syuruti sihhatil qudwati haitsu qala walau taqaddama aqibul ma'mumi ala aqibil imami fil mawqifi lam tasihha salatuhu ayil ma'mumi li mukhalafati syarti sihhatil qudwati. Al-Musannif, yaitu penulis, mengisyaratkan salah satu syarat sahnya bermakmum, di mana beliau menyatakan apabila tumit makmum posisinya lebih maju dari posisi tumit imam, maka sholatnya tidak sah, yaitu sholat makmum tidak sah. Kenapa? Alasannya karena menyelisihi syarat sahnya al-qudwah, yaitu tidak memenuhi syarat bermakmum atau berjamaah, yang mana syaratnya adalah makmum tidak boleh lebih maju daripada imamnya. Wal aqibu mu'akhkharul qadami. Al-aqib atau tumit maksudnya adalah bagian paling belakang dari telapak kaki. Wal ibarata bi taqdimil asabi'i. Dan patokannya bukanlah dengan jari-jari kaki. Artinya apabila makmum telapak kakinya panjang, kemudian jarinya menjadi lebih maju dari imamnya, maka tidak mengapa asalkan tumit si makmum tidak lebih maju dari tumitnya imam. Hadza fil qaimi. Patokan tumit ini adalah saat posisi berdiri. Wa fil qa'idi al-ibaratu fit taqaddumi bi al-yahi. Adapun di saat duduk, maka yang menjadi patokan adalah posisi pantatnya. Wa huwa al-muttaji'u bi jambihi. Dan saat sholat sambil berbaring, maka yang menjadi patokan adalah posisi lambungnya atau pinggangnya. Taba'an lis-salafi wal khulafi fi dzalika. Dan ini adalah mengikuti pendapat para ulama, baik ulama yang terdahulu maupun yang belakangan. Kama yadhuru taqaddumul ma'mumi 'ala al-imami fi at-taharrumi qiyasan lil makani 'ala az-zamani. Maka permasalahan ini adalah sebagaimana apabila makmum bertakbir, yaitu takbiratul ihram, mendahului imam, maka hukumnya sholatnya adalah tidak sah. Maka ini adalah dikiaskan, dianalogikan mendahulinya makmum kepada imam saat takbiratul ihram ditinjau dari sisi waktunya. Kemudian qiyasnya adalah kepada posisi makmum yang mendahului imam ditinjau dari sisi tempatnya atau posisinya. Wa tukrahu al-musawatu kama fil majmu'i wa ghairihi. Adapun apabila posisi makmum persis sejajar dengan posisi imamnya, maka hukumnya adalah makruh, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' dan kitab lainnya. Wa takunu mufawwitatan li fadilatil jama'ati. Dan apabila hukumnya makruh, maka tidak akan mendapatkan pahala salat berjamaah. Fayambaghi an yata'akhkhara 'an aqibihi. Maka hendaknya seorang makmum posisinya mundur dari posisi imamnya, yaitu posisi tumitnya. Walau qalilan bihaitsu la yab'adu anhu
aksaru min salasati adzru'in. Sehingga hendaknya si makmum mundur dari imamnya meskipun sedikit atau maksimal sampai 3 dhira'. 3 dhira' ini sekitar 1,5 meter. Wa illa fatat al-fadilatul madhkuratu aydha. Kalau posisi makmum terlalu jauh dari imamnya sehingga lebih dari 1,5 meter, maka makruh juga hukumnya. Dan kalau makruh berarti si makmum tidak akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wa mimma yufawitul fadilata aydan ma dzakarahu jumlatun minasyarah wal hawashi ka hasyiyati Syekhina al-Allamah al-Bajuri wa syarhi Fathil Mu'in wa ghairihi min anna as-sufuf al-mutaakhirata 'anil imam awil mutaakhira ba'daha an ba'din aktsaru min salasati adzru'in. Kemudian termasuk yang menghilangkan pahala salat berjamaah artinya makruh, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa kitab syarah seperti Hasyiyah Alam al-Bajuri dan Syarah Fathul Mu'in dan lain-lainnya, bahwasanya shaf yang persis di belakang imam atau jarak antara shaf yang depan dengan shaf belakangnya apabila jaraknya lebih dari 3 dhira', maka hukumnya adalah makruh dan menghilangkan pahala sholat berjamaah. Wa min dzalika taqatu'us sufufi ma'a kathratil faraji. Demikian pula makruh hukumnya apabila pada satu shaf masih ada celah antar jamaah. Awis syuru'i fi shaffin qabla ikmali ma qablahu. Begitu pula makruh hukumnya dan tidak akan mendapatkan pahala sholat berjamaah apabila membuat shaf baru padahal shaf di depannya belum sempurna, masih ada tempat yang kosong. Falikulli dzalika mufawwitun li fadilatil jama'ati. Semuanya itu akan menghilangkan pahala salat berjamaah. Fayambaghi al-i'tina'u bitaqaddumi lil imam. Maka hendaknya seorang makmum memperhatikan supaya dia tidak terlalu jauh dari imam, mendekat kepada imam. Wa ila kulli shaffin, dan juga shaf yang belakang supaya mendekat ke shaf depannya sehingga tidak terlalu jauh, tidak lebih dari 1,5 meter, tidak lebih dari 3 dhira'. Wa adami syuru'i shaffin qabla ikmalihi ma qablahu, dan juga supaya menyempurnakan shaf depannya, tidak terburu-buru membuat shaf baru sedangkan shaf depannya masih ada tempat yang kosong. Wa yanbaghi saddul faraji al-waqi'ah bainas sufuf, dan juga mengisi tempat-tempat kosong di shaf yang masih bisa diisi. Wa hadza kulluhu minat tahawuni fil ibadati. Nah, itu semua maksudnya membiarkan masih ada celah kosong di shaf atau membuat shaf baru padahal shaf depannya masih ada yang kosong, itu semua adalah bentuk meremehkan, tidak serius dalam beribadah. Fahina idzin al-jama'atu wal infiradu sawa, sehingga kondisi demikian menyebabkan antara berjamaah dan sholat sendiri itu sama saja karena tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Fa nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana litamassuki bi syari'ati nabiyyina wal 'amali bima na'lam. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah menunjuki kita untuk berpegang teguh dengan syariat Nabi kita dan mengamalkan apa yang kita sudah ketahui. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya, pertama, posisi makmum tidak boleh di depan imam. Kemudian yang kedua, apabila posisi makmum persis sejajar dengan imam, maka hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, yang menjadi patokan adalah posisi tumit saat berdiri, posisi pantat saat duduk, dan posisi pinggang saat sholat sambil berbaring miring. Kemudian yang keempat, makruh hukumnya apabila jarak antara imam dengan makmum yang ada di belakangnya atau jarak antar shaf lebih dari
3 dhira' atau 1,5 meter. Yang kelima, makruh hukumnya apabila masih ada celah kosong di dalam shaf. Yang keenam, makruh hukumnya membuat shaf baru sedangkan shaf di depannya masih ada tempat yang kosong. Kemudian yang terakhir, hukum makruh di sini menunjukkan pahala sholat berjamaah tidak dapat diraih. Maksudnya yaitu bukan pada keseluruhan sholatnya, tapi pada saat kemakruhan itu dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam.